Kita tahu legenda tentang kerajaan Atlantis yang hilang sejak dulu. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan menemukan ada budaya lain yang hilang, yakni benua Lemuria. Menurut ilmuwan, benua Lemuria adalah peradaban manusia yang pernah eksis dan punah. Benua peradaban kuno ini kemungkinan merupakan periode yang sama dengan Atlantis, yang juga tenggelam dan menghilang pada zaman kuno. Kedua peradaban ini dikatakan oleh sebagian orang sebagai cerita dongeng semata, meskipun ada pula yang mempercayai keberadaannya. Legenda dan kontroversi tentang Lemuria memang sulit dipercaya oleh peradaban manusia sekarang. Asal-muasal yang sulit dicerna akal sehat. Bangsa Lemuria disebut-sebut pernah hidup berdampingan dengan bangsa Atlantis, meskipun ada pula yang menyebut mereka hidup ribuan tahun sebelum bangsa Atlantis ada. Lemuria adalah bangsa yang cinta damai, sedangkan Atlantis adalah bangsa yang sering berperang untuk tujuan eksplorasi sumber daya dan penaklukan daerah-daerah asing. Teori Lemuria pertama kali populer tepatnya tahun 1864, ketika seorang ahli hewan dan pengacara dari Inggris, Philip Lutley Sclater, membuat sebuah karya tulis berjudul The Mammals of Madagascar dan mempublikasikannya di The Quarterly Journal of Science. Sclater mengamati bahwa ada lebih banyak spesies lemur di Madagaskar daripada yang ada di Afrika atau India. Melalui karya tulis itu, ia mengklaim bahwa Madagaskar adalah tempat asal hewan tersebut. Lebih jauh lagi, Sclater berpendapat bahwa apa yang memungkinkan lemur untuk pertama kalinya bermigrasi ke India dan Afrika dari Madagaskar dulu kala adalah daratan yang membenteng melintasi Samudra Hindia bagian selatan dalam bentuk segitiga. Benua yang Sclater sebut sebagai Lemuria ini menurutnya mencapai titik selatan India, Afrika Selatan dan Australia Barat sebelum akhirnya tenggelam ke dasar laut. Teori ini muncul pada saat ilmu evolusi masih dalam tahap awal pembentukan. Saat itu gagasan pergeseran benua belum diterima secara luas. Banyak ilmuwan terkemuka menggunakan teori jembatan darat untuk menjelaskan bagaimana berbagai hewan bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Karena itu teori Sclater dianggap paling masuk akal dan menarik. Ahli zoologi dan ahli geologi sekarang menjelaskan distribusi lemur dan tanaman lainnya dan hewan di wilayah Pasifik dan Samudra India adalah hasil dari pergerakan lempeng tektonik dan pergeseran benua. Teori lempeng tektonik yang sampai saat ini masih teori menegaskan bahwa pergerakan lempeng dari kerak bumi didukung pada bantuan mantel yang kurang stabil, menyebabkan pergeseran benua, gunung berapi dan aktivitas seismik, serta pembentukan rantai pegunungan. Namun pada tahun 1912, Alfred Wegener mengemukakan Continental Draft Theory atau teori apungan benua. Menurut ini, bumi bermula dari benua tunggal yang disebut Pangea yang merupakan daratan yang luas dan terpecah-pecah akibat pergerakan dasar laut. Teori ini juga mengemukakan tentang pengaruh rotasi bumi terhadap pergerakan pecahan benua. Arah rotasi bumi dari barat ke timur mempengaruhi arah pergerakan pecahan. Pecahan tersebut ke arah barat menuju ekuator. Namun teori ini tidak mendapatkan penerimaan umum dalam komunitas ilmiah selama 50 tahun. Lemuria berasal dari Mars. Masih ingat dengan Boriska, bocah indigo yang mengaku dari Mars? Boriska juga menyebut tentang peradaban Lemuria. Ia menggambarkan secara hidup tentang benua Lemuria. Menurutnya Lemuria adalah sebuah negeri di Mars, kampung halamannya sekitar 70 hingga 80 ribu tahun yang lalu. Saat itu, bencana besar menyebabkan hancurnya Lemuria, akhirnya tenggelam dan menghilang di dasar laut. Rasanya nyata seperti baru terjadi kemarin. Jika yang Boriska katakan itu benar, lalu apa benua misterius di bumi itu? Uraiannya membuat banyak orang semakin tertarik dengan benua Lemuria ini. Contoh benua lain yang tenggelam. Dalam beberapa tahun terakhir, ahli geologi menemukan jejak terpendam dari benua yang hilang di bagian timur Australia, dan benua yang hilang itu ternyata cukup banyak. Jika dilihat dari udara antara benua India dan Sri Lanka, dapat disaksikan struktur geologi yang cukup aneh.
Dari citra satelit yang pernah dirilis National Aeronautic and Space Administration NASA atau Badan Penerbangan dan Antariksa, menunjukkan itu tampak seperti jembatan yang runtuh dan sebagian besar tenggelam di dasar laut. Tanah yang menghubungkan antara India Selatan dari Sri Lanka ini disebut Jembatan Adam, dan ternyata jembatan ini ada hubungannya dengan mitos. Spekulasi yang tidak tersimpulkan. Memang banyak contoh yang tidak dijabarkan di sini, namun hal tersebut dapat menjelaskan bahwa lempeng bumi pada zaman dahulu tidak sama dengan zaman modern, sebagian besar tenggelam di laut. Kita kembali ke benua Lemuria. Pada 2013, ahli geologi menemukan jejak benua yang hilang di Samudra Hindia. Mereka menemukan pecahan granit di sepanjang struktur terpendam di sepanjang Samudra Hindia Selatan. Bangunan ini membentang hingga Pulau Mauritius ratusan mil di selatan negara itu. Di pulau itu mereka menemukan zirkon kuno yang dapat ditelusuri kembali 3 miliar tahun silam. Menurut ilmuwan, zirkon ini berasal dari zaman purba yang tenggelam ke Samudra Hindia. Mauritius yang semula tidak seperti sekarang, hanya berupa sebuah pulau. Penjelasan ini sangat mirip dengan Lemuria. Meski masih butuh waktu yang panjang untuk membuktikan tentang Lemuria yang hilang, tapi disinilah misteri Lemuria yang menarik minat orang-orang untuk menelusurinya. Peradaban Lemurian, peradaban kuno dari luar angkasa dan peradaban dimensi kelima yang hilang. Lalu bagaimana peradaban kuno Lemuria ini terbentuk dan kenapa pula bisa lenyap? Apakah pernah eksis? Dari skala yang lebih luas, alam semesta tempat kita berada ini disebut alam semesta Deren. Alam semesta Deren lahir dalam ledakan besar 460.000 tahun yang lalu. Dalam ledakan besar ini, terbentuk dua alam semesta, yaitu alam semesta Deren dan alam semesta Dal. Keduanya adalah alam semesta kembar dan pada dasarnya terlihat sama. Namun alam semesta Dal jauh lebih muda, jadi kita dapat mengatakan bahwa alam semesta Dal adalah alam semesta paralel dari alam semesta Deren. Alam semesta Deren memiliki 7 zona. Alam semesta yang dikenal dengan teknologi manusia di bumi berada di zona keempat. Ada gugus bintang di alam semesta yang disebut M45, gugus bintang Pleiades atau gugus Kartika, yakni sebuah gugus bintang terbuka di rasi bintang Taurus, merupakan gugus bintang paling jelas dilihat dengan mata telanjang dan salah satu yang terdekat dengan bumi. Gugus bintang Pleiades adalah gugus bintang muda yang terdiri dari 250 hingga 500 bintang, jaraknya sekitar 420 tahun cahaya dari bumi. Dalam bintang-bintang ini, ada beberapa yang melahirkan humanoid. Mereka disebut bangsa Pleiades atau ras alien. Nama yang diberikan untuk mereka yang dikenal sebagai kelompok makhluk ET dari gugus bintang Pleiades di rasi Taurus. Bangsa Pleiades adalah pemantau dan pelindung gerbang alam semesta. Mereka dapat membantu lainnya masuk atau keluar dari dimensi ruang yang berbeda. Mereka dapat menangani transformasi ruang dan waktu, memasuki dimensi yang berbeda, bahkan bertukar kesadaran dengan lainnya. Dan yang membuat mereka memperoleh kemampuan tersebut adalah pengetahuan. Karena bangsa Pleiades memiliki usia hidup yang panjang, sehingga pengetahuan dan pengalaman mereka terus bertambah. Dengan demikian, mereka telah menciptakan banyak kemampuan yang luar biasa. Belakangan bangsa Pleiades datang ke bumi, dan mereka yang datang bersama dengan bangsa Pleiades adalah ras dari Sirius, Centaurus, dan planet lain. Mereka hidup harmonis satu sama lain di muka bumi dan bersama-sama membangun peradaban Lemuria. Peradaban Lemuria adalah tempat lahirnya peradaban yang sangat terbuka di bumi. Mereka membantu kelahiran banyak peradaban lain, termasuk peradaban Atlantis. Pada awalnya, Lemurians tidak seperti kita manusia sekarang. Fisik kita eksis dalam bentuk materi, karena bumi pada waktu itu berada di dimensi kelima. Jadi para Lemurian sebagian besar hidup dalam bentuk cahaya di dimensi kelima mereka. Mereka memiliki kemampuan memilih menurunkan frekuensi getaran kapan saja untuk merasakan tingkat yang lebih padat dan dapat kembali ke fisik cahaya mereka kapan saja. Frekuensi getaran ini dikendalikan oleh kesadaran atau kekuatan pikiran mereka. Tetapi belakangan seiring merosotnya peradaban Lemuria,
menyebabkan frekuensi getaran kesadaran dari ras yang luar biasa ini dan semua manusia yang hidup di bumi secara bertahap menurun. Pada awalnya, turun ke level yang sama dengan peradaban lain, yakni turun ke dimensi keempat, hingga akhirnya manusia bumi juga turun ke dimensi ketiga bersama mereka, yang merupakan dimensi tempat kita hidup pertama di muka bumi. Seberapa majunya peradaban Lemuria? Hal ini bisa dilihat dari Adam Bridge yang difoto oleh NASA pada tahun 2002. Jembatan Adam menghubungkan India dan Sri Lanka dan membentang sepanjang 48 km. Tingkat konstruksinya sangat maju. Tingkat teknologi zaman kuno sama sekali tidak bisa membangun jembatan secanggih itu. Dengan kata lain, pembangunan jembatan itu sama sekali bukan orang kuno biasa. Kedikdayaan Lemuria dengan cepat mencapai benua Yingzhou. Benua Yingzhou merupakan bentuk peradaban lain. Provinsi Hebei dan Guangdong saat ini adalah daratan Yingzhou di zaman kuno, yang merupakan area lingkup dari Kekaisaran Sihe kala itu. Kerajaan Lemurian dan Sihe berperang selama berabad-abad memperebutkan hegemoni kolonial. Sekitar 13.000 sebelum Masehi, Kerajaan Lemurian dan Kekaisaran Sihe mencapai kesepakatan damai. Daratan Indonesia, Australia, dan Selandia Baru menjadi wilayah kekuasaan Kekaisaran Lemurian. Sedangkan daratan Filipina dan setiap daratan Yingzhou di Asia Tenggara menjadi wilayah kekuasaan Kekaisaran Sihe. Kedua negara yang sebelumnya berperang mencapai kesepakatan pertukaran perdagangan. Pusat kerajaan Lemurian berada di Kepulauan Cocos dan wilayah utara daratan Australia. Kerajaan ini sangat kaya akan sumber daya alam dan produk, cocok untuk pengembangan pertanian. Namun 13.500 tahun yang lalu, ketika gunung berapi di Pulau Sumatera, Indonesia meletus, umat manusia mengalami bencana mematikan di seluruh kawasan India, Asia Selatan, dan Asia Timur. Benua Lemuria hancur karena bencana itu. Sementara wilayah utara dan timur terpecah menjadi kepulauan. Karena hantaman gunung berapi, terjangan hujan lebat dan sapuan badai, apalagi dimensi kelangsungan hidup mereka telah turun ke dimensi ketiga, sehingga hanya segelintir korban yang selamat. Hanya beberapa suku terbelakang yang bertahan di kepulauan Indonesia dan daratan Australia. Australia adalah satu-satunya benua yang mempertahankan kehidupan hewan dan tumbuhan purba. Lemurians meninggalkan beberapa korban yang selamat di semenanjung Indochina dan Indonesia. Selain itu juga ada sejumlah korban selamat di Pulau Madagaskar, Afrika. Para korban selamat ini hidup harmonis dan terpecah belah, hingga akhirnya terbentuklah rumpun bahasa Austronesia atau bahasa kepulauan, termasuk bahasa yang digunakan oleh suku bangsa dari daratan tengah kuno yang sekarang Tiongkok. Bahasa-bahasa ini kebanyakan adalah kata-kata dengan dua suku kata atau banyak suku kata. Meskipun bahasa Tionghoa atau Mandarin modern sebagian besar adalah kata-kata dengan suku kata satu, tapi di zaman kuno, sebagian besar berupa kosakata bersuku kata banyak. Ini juga membuktikan hubungan antara Austronesians dan dataran tengah atau Tiongkok kuno. Lemurian secara bertahap kembali ke Pulauan Austronesia dan Nanyang setelah bencana, dan kembali berkembang biak di samudra. Namun setelah ribuan tahun pembangunan, tidak pernah lagi membentuk negara kesatuan. Sampai invasi penjajah barat baru, orang Austronesia dan Nanyang ini masih dalam kondisi perburuan primitif dan masyarakat pertanian sederhana. Akhirnya Lemuria menjadi milik wilayah penjajah barat, sedangkan daratan Yingzhou juga hancur dalam bencana ini dan terpisah. Belakangan tenggelam tanpa jejak diterjang gelombang besar dan tsunami. Pusat gravitasi di mana daratan Yingzhou terhubung dengan gunung berapi Pasifik membentuk pulau baru, kemudian membentuk pulau serta terumbu karang yang tak terhitung jumlahnya di Samudra Pasifik yang luas. Dalam bencana dahsyat ini, hanya tanah Filipina yang tersisa di daratan Yingzhou. Korban selamat juga hanya segelintir. Tidak peduli seberapa kuat peradaban kuno itu, nyawa yang beruntung selamat di depan bencana yang lebih dahsyat itu sangatlah kecil. Entah apa yang menanti umat manusia di masa depan, atau peradaban seperti apa yang akan kita jalani di masa depan. Lemuria lenyap begitu saja, tetapi hubungan antara bumi dan gugus bintang Pleiadea belum terputus. Dan yang sering berhubungan dengan bangsa Pleiadea adalah seorang Swiss bernama Billy Edward Albert Meyer.
Tak disangka Billy pernah mengadakan kontak dengan 4 alien dari gugus bintang Pleiades, salah satunya dari alam semesta Dal. Wujud Pleiadian hampir sama dengan kita, kecuali daun telinganya lebih panjang dari kita. Usia hidup mereka juga jauh lebih lama dari kita, umumnya bisa hidup sampai 1000 tahun. Tingkat spiritual dan teknologi mereka jauh lebih tinggi dari teknologi manusia bumi. Billy Edward Albert Muir mengklaim bahwa dia pertama kali dihubungi oleh sosok-sosok alien makhluk luar angkasa pada usia 5 tahun, yakni pada 1942, dan terus melakukan kontak secara berkala sepanjang hidupnya. Alien yang dihubungi Billy tinggal di sebuah bintang bernama Tayget. Billy banyak berbincang-bincang dengan mereka, seperti misalnya asal-muasal manusia, anggota tata surya, Jehovah atau Yahwa adalah alien. Energi nuklir lebih banyak mudarat daripada manfaatnya bagi manusia, populasi bumi terlalu besar dan sebagainya. Billy mengatakan bahwa pemikiran dan pandangan dunia bangsa Pleiades membuatnya sangat terkejut dan memberinya lebih banyak perspektif dalam melihat segala hal ihwal. Alam semesta yang luas tak terbatas membuat kita merasa betapa kecilnya diri kita, sekaligus juga memahami keunikan diri kita sendiri.